Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di video kali ini saya akan bandingkan antara LIFO periodik dan LIFO perpetual. Kita akan bandingkan nilai dari persediaan barang dagang akhir, nilai harga pokok penjualan, dan nilai laba kotornya. Kita akan bandingkan apakah ada kesamaan seperti metode FIFO kemarin atau berbeda. Lalu kita juga akan bandingkan bagaimana bentuk jurnalnya atau pencatatannya baik untuk periodik maupun perpetual. Langsung aja kita eksekusi coy. Data soalnya ini sama dengan data soal video sebelumnya, PT tak mau rugi. Ini transaksinya. Ini soalnya saya dapat dari follower saya di Instagram ya cuy. Jadi saya buat pembahasannya di sini. Kemudian kita akan kerjakan yang periodik terlebih dahulu. Langsung aja kita mulai ya cuy. Nah, FIFO periodik by Rian Boltok. Oke, kita akan hitung persediaan akhirnya terlebih dahulu dengan sistem periodik, LIFO periodik. Oke, langsung aja cuy. LIFO periodik, ini soalnya tadi cuy. Nah, berarti untuk mengetahui berapa nilai persediaan akhirnya, kita harus mencari terlebih dahulu berapa unit barang tersedia untuk dijual, kan gitu dia. Nah, mari kita munculkan datanya. Barang tersedia untuk dijual itu adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Persediaan awalnya 450 unit dengan harga pokok penjualannya atau harga pokoknya 10.000. Maka kita kalikan menjadi 4.500.000. Lalu kita jumlahkan dengan total pembeliannya dikurangi dengan returnya cuy. Nah, pembeliannya tanggal 18 Juni. 500 unit dengan harga 12.500 kita kalikan. Maka menjadi 6.250.000 rupiah. Lalu tanggal 27 dibeli 500 unit dengan harga 15.000 menjadi 7.500.000. Kemudian tanggal 28 terjadi pengembalian barang dagang atas pembelian sejumlah 10%. Berarti 10% dari 500 adalah 50 unit. Dikali dengan 15.000, maka terjadilah retur pembeliannya sebesar 750.000 rupiah. Sehingga nilai barang tersedia untuk dijual itu sebanyak 1.400 unit dengan total 17.500.000. Udah. Lalu sebelum kita menghitung persediaan akhirnya, kita harus hitung dulu berapa nilai barang yang sudah terjual. Nah, nilai barang yang sudah terjual itu berarti kita lihat dari soalnya cuy. Nah, di soalnya kalau kita lihat yang terjual itu ada pada tanggal 9 Juni sebanyak 400 unit. Kemudian ditambah dengan tanggal 20 Juni 350 unit. Nah, lalu ada retur penjualan 10% dari 350 yaitu 35. Sehingga total penjualannya itu adalah 715 unit. Maka nilai unit yang tersisa atau persediaan akhirnya adalah 1.400 dikurang dengan 715 unit yang terjual. Maka nilai persediaan akhirnya adalah 685 unit. Nah, 685 unit yang tersisa. Berarti 685 unit ini berada pada persediaan tanggal berapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kita jual 715 unit. Kita pakai LIFO, last in first out. Berarti kalau kita jual 715, maka yang pertama kali kita keluarkan adalah yang tanggal 27 Juni. Tetapi di sini bukan lagi 500, melainkan 450. Kenapa? Karena sudah diretur 50. Berarti kita kurangkan 715 dikurang 450. Yaitu berapa? 265. Nah, masih ada 265 lagi yang mau dijual. Berarti ini sudah habis. Maka kita ambil lagi dari tanggal 18 Juni. Kita ambil dari sini 265. Berarti 500 dikurang 265, maka sisalah di sini sebesar 235 unit lagi. Berarti persediaan akhir kita itu adalah 235 ditambah 450 unit, totalnya adalah 685 unit. Maka nilai persediaan akhir kita itu berada pada tanggal 1 Juni
sebanyak 450 unit dengan harga 10.000 yaitu 4.500.000. Ditambah dengan tanggal 18 Juni sebanyak 235 unit dengan harga 12.500. Totalnya adalah 2.937.500. Ya sudah, kita jumlahkan aja cuy. 7.437.500. Itu dia cuy. Wow, mudah banget. Inilah persediaan akhirnya. Udah selesai. LIFO periodik. Sekarang kita akan hitung harga pokok penjualannya. Mari kita hitung. Harga pokok penjualan rumusnya adalah persediaan awal tambah pembelian bersih kurang persediaan akhir. Maka kita munculkan datanya. Persediaan awal 4.500.000, masukkan sini. Ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih adalah pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembeliannya. Kalau ada, di sini ada retur pembelian. Berarti total pembelian 6.250.000 ditambah 7.500.000 dikurang 750. Sehingga pembelian bersihnya itu adalah 13 juta. Maka persediaan awal tambah pembelian bersih, itulah barang tersedia untuk dijual, 17.500.000. Kurangkan dengan persediaan akhirnya tadi cuy, ini dia. Kurangkan dengan 7.437.500. Kurangkan. Nah, sehingga dapatlah harga pokok penjualannya itu adalah 10.062.500 rupiah. Wow, mudah banget. Sekarang kita hitung laba kotornya cuy. Laba kotor rumusnya adalah penjualan bersih dikurang HPP. Berarti untuk mencari penjualan bersihnya kita harus punya data soalnya. Ini dia. Penjualan bersih adalah total penjualan dikurangi dengan retur penjualan dan dikurangi dengan potongan penjualan. Maka tanggal 9 Juni dijual 400 kalikan dengan 15.000. Totalnya 6 juta. Kemudian tanggal 20 Juni 350 dikali 17.500. Lalu dikurangkan dengan retur penjualan tanggal 22 Juni 10% dari 350 yaitu 35 unit dikali dengan 17.500. Kita jumlahkan. Maka dapatlah penjualan bersihnya adalah 11.512.500 rupiah. Berarti nilai laba kotornya itu adalah penjualan bersih dikurangkan dengan HPP-nya tadi cuy. Maka dapatlah laba kotornya adalah 1.450.000 rupiah. Wow, mudah banget. Kalau mudah langsung like, comment, subscribe, share ya kan. Nah, udah selesai laba kotornya. Sekarang kita lihat bagaimana cara membuat jurnalnya untuk yang sistem periodik. Nah, ini gampang kali cuy. Ini tabel jurnal umum. Judulnya, kemudian ada kolom tanggal, syarat, nama akun atau keterangan, ref, debit, kredit. Ref ini kode akun. Tanggal 1 Juni persediaan 450. Tanggal 1 Juni berarti persediaan awalnya 450. Maka ikhtisar laba rugi di debit, persediaan barang dagang di kredit untuk yang awal. Kemudian tanggal 9 Juni dijual 400 unit. Berarti kasnya di debit, kemudian penjualannya di kredit. Dah, gampang. Kita lanjut. Tanggal 18 Juni dibeli 500 unit. Maka tanggal 18 pembelian di debit, kasnya di kredit. Dah, selesai. Kemudian tanggal 20 Juni dijual 350. Berarti kasnya di debit, kemudian penjualannya di kredit. Dah, selesai. Lalu tanggal 22 Juni. Nah, tanggal 22 Juni terjadi pengembalian barang dagang yang dijual sejumlah 10%. Berarti retur penjualan 10% dikali 350. 35 unit yang diretur. Kalikan dengan 17.500. Sehingga nilai retur penjualannya 612.500. Ya udah, gampang kali coy. Maka retur penjualannya di debit, kasnya di kredit. Karena awalnya sudah kita jual secara tunai cuy. Ya udah, selesai, gampang. Kas kita berkurang jadinya. Kita kembalikan uangnya ke pembeli tadi. Karena dia kembalikan barang ke kita, kan gitu dia logikanya.
Tanggal 27 Juni dibeli 500 unit barang dagang, maka tanggal 27 gampang kali nih cuy. Pembelian di debit, kemudian kasnya di kredit. Dah, selesai. Kita lanjut ke tanggal 28 Juni. Pengembalian barang dagang yang dibeli sejumlah 10%. Berarti tanggal 28 Juni ini terjadi retur pembelian. Retur pembeliannya 10% dari 500 unit, yaitu berapa? 50, bukan 35 cuy. Nah, ini dia 50 ya kan? Nah, 50 unit. Berarti 50 dikali 15.000. Maka retur pembeliannya 750. Berarti di sini kasnya di debit, retur pembelian di kredit. Dah, selesai. Tanggal 30 Juni, gampang kali. Tanggal 30 Juni, persediaan berdasarkan perhitungan fisik sebanyak 685 unit. Berarti tanggal 30 Juni, nilai persediaan akhirnya tadi sudah kita hitung. Ini dia, sebesar 7.437.500. Maka jurnalnya persediaan barang dagang senilai persediaan akhirnya di debit, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit. Ini senilai persediaan akhir. Ya sudah, berarti tinggal kita jumlahkan, harus sama jumlahnya cuy. Nah, udah selesai. Wow, mudah banget. Kalau mudah, like, comment, dan subscribe. Sekarang kita lanjut untuk yang LIFO perpetual. Kita akan bandingkan apakah sama LIFO perpetual dengan LIFO periodik. Kita akan mulai dari menghitung persediaan akhirnya. Data soalnya sama ya cuy. Nah, kita akan hitung persediaan akhirnya LIFO perpetual. Oke. Nah, munculkan tabelnya cuy. Itu bedanya. Tabelnya banyak kalau perpetual. Lalu munculkan transaksinya cuy. Wow, mudah banget ya kan. 1 Juni langsung aja 1 Juni ya kan. Persediaan 450 unit, langsung masuk ke kolom persediaan. 450 harga 10.000 kalikan jadi 4.500.000. Tanggal 9 Juni masukkan. Dijual 400 unit, berarti kolom harga pokok penjualan. Berarti ambil dari sini cuy, keluarkan 400 unit. Harganya 10.000, maka 4 juta. Berarti persediaan kita tersisa 50, harga 10.000, totalnya 500.000. Ya mau nggak mau memang yang ini harus dikeluarkan, karena cuman ini yang ada barang kita. Walaupun kita pakai last in first out ya kan. Yang terakhir masuk ya memang ini tanggal 1 Juni cuy. Nggak ada lagi yang terakhir masuk. Makanya ini harus kita keluarkan. Nah, lalu tanggal 18 Juni dibeli, masukkan 18 Juni. Dibeli 500, masukkan kolom pembelian 500. Harganya 12.500, kalikan, pindahkan kemari. Sebelum kita pindahkan, turunkan dulu nih cuy. Turunkan ini, turunkan ini. Lalu pembelian tadi ini pindahkan kemari. 500, harga 12.500, 6.250.000 rupiah. Lalu tanggal 20 Juni, masukkan 20 Juni. Dijual 350. Kalau kita jual 350, kita pakai LIFO last in first out. Yang terakhir masuk yang mana? Yang ini, pembelian tanggal 18 Juni. Maka keluarkan ini cuy. Keluarkan sejumlah 350. Harganya 12.500, kalikan menjadi 4.375.000. Berarti persediaan kita tersisa 50 unit dari harga 10.000, ya kan? 500.000, dan di sini tinggal berapa lagi? 150 dengan harga 12.500, kalikan menjadi 1.875.000. Wow, mudah banget. Sekarang kita masuk ke tanggal 22 Juni. Masukkan sini. Terjadi pengembalian barang dagang yang dijual sejumlah 10%. Kita ada jual 350. Datang si pembeli tadi, dikembalikannya ke kita lagi sebanyak 50 unit. Dikembalikannya ke kita lagi sebanyak 10%. Berarti 10% dari 350, yaitu 35 unit. Dengan harga 12.500. Kalikan cuy. Nah, maka persediaan akhir kita menjadi berapa? Nah, turunkan dulu yang ini. Turunkan yang ini dulu. Turunkan dulu yang ini. Turunkan yang ini. Berarti kan dikembalikan sama si pembeli tadi, sama pelanggan kita sebanyak 35 unit. Tadi kita udah jual 350.
sisa 150, dikembalikan dia lagi ke kita 35. Berarti bertambahlah persediaan kita menjadi 150 tambah 35, 185 dengan harga 12.500. Ya sudah, kalikan cuy, menjadi 2.312.500. Udah selesai. Lanjut tanggal 27 Juni, masukkan sini. Dibeli 500. Ya udah, masukkan kalau pembelian 500. Harganya berapa? 15.000. Kalikan lah ini. Nah, masukkan kemari. Sebelum kita masukkan, turunkan dulu nih cuy. Persediaan 50 unit dengan harga 10.000, 500.000. Dan persediaan 185 unit dengan harga 12.500. Totalnya 2.312.500. Lalu masukkanlah pembelian tanggal 27 Juni ini kemari cuy. 500, harganya 15.000, totalnya 7.500. Udah selesai. Lanjut tanggal 28 Juni. 28 Juni terjadi pengembalian barang dagangan yang dibeli sejumlah 10%. Tanggal 27 kita beli 500. Kita kembalikan kepada si penjual. Kita yang kembalikan karena kita yang beli. 10% dari 500 berapa? 50 unit kita retur. Retur pembelian 50 unit. Harganya tetap 15.000. Maka ini totalnya adalah 750. Berarti persediaan kita di sini berapa? 450. Nah, sebelum kita pindahkan, turunkan dulu yang ini. Persediaan 50 unit dengan harga 10.000, 500.000. Lalu persediaan yang 185 unit dengan harga 12.500. 2.312.500. Lalu persediaan yang 500 unit ini, pembelian kita tadi ini sudah kita retur 50, maka tinggal 450 unit lagi dengan harga 15.000. Totalnya berapa cuy? 6.750.000 rupiah. Udah selesai. Kita lanjut aja dulu tanggal 30 Juni. Nah, katanya persediaan berdasarkan perhitungan fisik sebanyak 685 unit. Artinya kita sebagai pemilik perusahaan kita hitung ke gudang. Oh, ternyata persediaan akhir kita tinggal 685 unit. Nah, kalau kita hitung pun ini 50 tambah 185 tambah 450, totalnya sama 685 unit. Nah, berapa rupiah ini? Totalkan aja ini semua. 500 ini tambah ini tambah ini. Tambahkan menjadi 9.562.500. Udah selesai, udah dapat persediaan akhirnya. Tinggal kita totalkan aja di sini. Total pembelian bersihnya berapa? Nah, 950 dengan nilai rupiahnya berapa? 13 juta. Total penjualannya berapa? 715 dengan harga pokok penjualannya berapa? 7.937.500. Wow, mudah banget. Udah selesai cuy. LIFO perpetual. Kalau kita bandingkan dengan LIFO periodik, berbeda hasilnya, ya kan? Nah, itu dia. Jadi nggak sama. Yang sama itu hanya di FIFO aja kemungkinan. Sekarang kita akan hitung harga pokok penjualannya. Sebenarnya kalau di perpetual kita nggak perlu lagi hitung harga pokok penjualan. Karena udah ada yang ini. 7.937.500. Jadi nggak perlu kita hitung lagi, tapi nggak apa-apa lah kita hitung aja cuy. Yo, harga pokok penjualan. Nah, HPP-nya pun sudah pasti berbeda dengan yang FIFO perpetual tadi cuy. LIFO perpetual tadi ya kan. Nah, HPP persediaan awal tambah pembelian bersih kurang persediaan akhir. Persediaan awalnya 4.500.000, masukkan. Pembelian bersihnya berapa? 13 juta, masukkan. Maka barang tersedia untuk dijual adalah 17.500.000. Kurangkan dengan persediaan akhirnya ini 9 juta ini. Kurangkan ini. Nah, kurangkan cuy. Nah, maka dapatlah HPP-nya 7.937.500. Sama kan? Wah, mudah banget. Mudah cuy. Nah, sekarang kita hitung laba kotornya. Laba kotornya juga udah pasti beda kan, karena dari persediaan akhirnya tadi berbeda antara LIFO periodik dengan LIFO perpetual kan gitu. Laba kotor adalah penjualan bersih kurang HPP. Penjualan bersihnya mana? Munculkan soalnya cuy. Penjualan bersih ya kan, tanggal 9 Juni masukkan nih. Nah, 400 kali 15.000. Kemudian tanggal 20 Juni 350 kali 17.500. Lalu ada retur penjualan tanggal 22 Juni.
Nah, 10% dari 350, 35. Berarti tanggal 22 Juni 35 kali 17.500. Udah, jumlahkan. Nah, dapatlah penjualan bersihnya adalah 11.512.500. Udah cuy. Maka laba kotornya adalah penjualan bersih. Kurangkan dengan HPP-nya tadi cuy. Nah, dapatlah laba kotornya adalah 3.575.000 rupiah. Wow, mudah banget. Ini dia cuy. Beda ya dengan LIFO periodik tadi cuy, walaupun soalnya sama. Oke, langsung aja kita lanjut cuy kepada sistem pencatatan atau jurnal umumnya untuk yang perpetual. Ini agak sedikit berbeda cuy. Yuk, munculkan transaksinya, munculkan tabel jurnal umumnya. Jadi, kalau untuk jurnalnya, baik VIVO maupun LIFO, kalau dia perpetual ya sama aja cuy. Nah, tanggal 1 Juni, persediaan 450, maka harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit, ya kan? Ini kalikan aja. Tanggal 9 Juni, dijual 450 unit, berarti kasnya di debit, kemudian penjualannya di kredit. Nah, kemudian di sini harga pokok penjualan, lalu persediaan barang dagang. Gitu dia cuy, caranya. Memang seperti ini kalau dia perpetual. Sekarang tanggal 18 Juni, dibeli 500 unit. Tanggal 18 Juni, berarti kalau yang periodik kan pembelian, maka ganti menjadi persediaan barang dagang. Kalikan nih, 500 kali 12.500. Nah, di debit, kemudian kasnya di kredit. Lalu tanggal 20 Juni, masukkan tanggal 20 Juni, dijual 350 unit, sama dengan tanggal 9 tadi cuy. Berarti kasnya di debit, kemudian penjualannya di kredit, kemudian harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit. Udah selesai. Lalu masuk ke tanggal 22 Juni, pengembalian barang dagang yang dijual sejumlah 10%. Kita jual tadi 350, di retur 10%. Maka retur penjualannya 10% dikali 350 adalah 35. Sehingga nilai dari retur penjualannya adalah 35 dikali dengan 17.500, yaitu 612.500. Maka jurnalnya adalah retur penjualan di debit, kasnya di kredit, karena kita awalnya sudah jual dengan tunai coy. Jadi kas kita itu berkurang karena terjadi retur penjualan, pengembalian barang oleh pembeli. Kemudian di sini persediaan barang dagang di debit, harga pokok penjualan di kredit, senilai returnya coy ya. Itu dia coy. Sekarang kita lanjut untuk tanggal 27 Juni. Nah, tanggal 27 dibeli 500 unit barang dagang. Gampang kali. Kalau periodik pembelian, kalau perpetual menjadi persediaan barang dagang di debit. Kalikan ini cuy, 500 kali 15.000. 7.500.000. Kemudian kasnya di kredit 7.500.000. Wow, mudah banget. Sekarang kita lanjut ke tanggal 28 Juni. Tanggal 28 Juni terjadi pengembalian barang dagangan yang dibeli sejumlah 10%. Berarti retur pembelian, kita beli 500, kita retur 10%. Maka retur pembeliannya 10% dikali 550 unit. Nilainya adalah 50 dikali 15.000, yaitu 750.000 rupiah. Berarti jurnalnya kas di debit, kemudian persediaan barang dagang di kredit, karena awalnya kita beli tunai cuy, ya kan? Lalu kita kembalikan barangnya kepada si penjualnya, kan gitu dia. Maka persediaan barang dagang kita berkurang, kas kita yang bertambah, kita terima lagi uang kita, kan gitu dia. Oke, tanggal 30 Juni persediaan berdasarkan perhitungan fisik sebanyak 685 unit. Maka tanggal 30 Juni kita munculkan berapa rupiah tadi persediaan akhir kita. Yaitu 7.937.500 yang ini ya. Nah, ya sudah, berarti persediaan barang dagang di debit, harga pokok penjualan di kredit, udah selesai. Ini senilai persediaan akhirnya. Tinggal kita jumlahkan, jumlahnya ini
harus sama. Udah selesai cuy. Wow, mudah banget. Jadi kita udah selesai membandingkan antara LIFO periodik dan LIFO perpetua. Terjadi perbedaan yang sangat luar biasa, mulai dari persediaan akhir sampai kepada cara pencatatan atau sistem pencatatan jurnal umumnya cuy. Dah, gampang. Nah, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, ya kan? Oke, 3, 2, 1, go close the door. Bye-bye.